karena kita Tuhan sangat baik sama kita. Tiap hari kita bisa melihat matahari bersinar terang menyinari kita semua. Yuk, sekarang kita pujikan nama Tuhan. Kita berdiri, kita mau menyanyikan matahari bersinar terang. Ayo berdiri. Yuk, bawa persembahan kita akan berikan kepada Tuhan. Kita akan doa persembahan yang akan dipimpin sama teman kita, Angkat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk sesuatu yang jumlahnya banyak, jangan takut. Biarlah ketakutan kita itu tetap pada takut kita ada. Sesuai dengan apa yang kami, tetapi kami tahu Tuhan akan memberikan jawaban sesuai. Yang lain yang belum konten nyalain yuk sekarang. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati aku memuji. Shalom jemaat Tuhan di GKJ Bekasi, puji syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam pelayanan dan juga perjalanan persekutuan GKJ Bekasi yang saat ini memasuki usia ke-26 tahun. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik kakak dan anak-anak semuanya, kita bersama-sama akan haturkan rasa syukur kita di dalam ibadah syukur ulang tahun GKJ Bekasi ke-26 tahun yang akan diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus tahun 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bersama Roh Kudus kita akan terus menyala-nyala di dalam persekutuan kita, di dalam pelayanan kita, dan bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Dan mulia, biarlah semua memujimu.
Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat untuk bersekutu mengakses ibadah ini. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segenap hati kita mengucap syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan sehingga kita bisa menikmati pagi yang cerah ini. Dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama memuji namanya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 168 bait 1 dan 3 pada pagi ini yang cerah. Hukum kasih pada ibadah hari ini kita baca dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari
bahwa kita tidak dapat melakukan hukum kasih dengan sempurna. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus, Bapa yang maha kasih dan penyayang, kami anak-anak-Mu Tuhan bersama menghadap kehadirat-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, karena kami belum dapat melakukan hukum kasih yang telah Kau ajarkan dengan sempurna. Ajarlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan hukum kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan kami dapat selalu memuliakan nama-Mu. Bapa, doa ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada pagi hari ini kita akan menerima berita anugerah dari Allah yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita mensyukuri berita anugerah ini dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkan namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sebelum kita merenungkan sabda Allah pada pagi hari ini, mari memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, sumber hikmat dan ketenangan, Engkau yang selalu menuntun kami ke dalam rumput hijau dan air tenang. Tolonglah kami untuk melihat kemurahan-Mu, kehangatan kasih-Mu di saat hati kami kecut dan tawar. Melalui sabda pagi ini, di dalam perenungan akan peristiwa Yosua yang memimpin bangsa Israel dalam duka, sekaligus diperhadapkan pada tanggung jawab yang berat. Engkau mengizinkan kami untuk merasakan kekuatan baru dalam masa pandemi yang suram ini. Dalam hidup yang serba aneh ini, kami mohon pertolongan Roh Kudus menuntun pikiran, perasaan, fisik dan mental kami untuk kembali disegarkan, sehingga kami dapat bahu-membahu dalam setiap langkah hidup menghadapi pandemi. Kiranya kami tidak sampai ditelan oleh seramnya wajah pandemi, melainkan kami merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Tolonglah kami untuk merenunginya melalui firman yang segera akan kami dengarkan. Berbicaralah kepada kami, bisikkanlah kata-kata kekuatan itu dan sentuhlah kami
yang letih lesu sehingga kami mendapat energi baru. Kepada Allah Sang Roh Kudus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini dari Kitab Perjanjian Lama, Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada, baik di rumah maupun di tempat-tempat Ibu Bapak bisa bergabung di dalam ibadah ini. Hari ini kita akan belajar dari seorang Yosua, dari kepemimpinan Yosua, dari kepribadian Yosua yang buat saya dan semoga juga buat Ibu Bapak sekalian relevan dengan kehidupan kita. Relevan dalam situasi pandemi di mana duka itu membuat hati kita tawar dan kecut. Siapa itu Yosua, Ibu Bapak? Yosua ketika diperintahkan oleh Allah pada perikop yang kita baca di Yosua 1 ayat 1 sampai 9 tadi, sesungguhnya sedang kecut dan tawar hati. Mengapa? Karena bangsa Israel dan Yosua baru saja kehilangan pemimpin besar mereka, yaitu Musa.
Sebelum Musa meninggal, Harun pun meninggal. Sebelum Harun meninggal, Miriam meninggal. Ketiga bersaudara yang ditunjuk oleh Allah untuk mendampingi perjalanan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sudah meninggalkan mereka. Musa dan Harun dihukum oleh Allah tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena melanggar beberapa hal. Yang pertama, karena Harun dan Musa di kota Kadesh, di mata air Meriba, mereka melanggar perintah Tuhan. Diminta berbicara kepada batu, justru memukul batu itu sehingga mengeluarkan air. Saat itu bangsa Israel sedang bersungut-sungut dan mengutuki Musa karena mereka tidak memiliki air. Di saat itu pula sebenarnya mereka seharusnya berkabung karena Miriam meninggal. Tapi karena mereka lebih fokus pada kehausan, mereka tidak berkabung, melainkan berkeluh kesah kepada Musa. Karena peristiwa itulah Musa dan Harun dihukum oleh Tuhan tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi kesalahannya jelas ya Ibu Bapak, diminta untuk berbicara kepada batu supaya mengeluarkan air. Musa justru memukulnya dengan tongkat. Tampak sepele, tetapi dalam iman Kristen, kesetiaan, kepatuhan kepada Allah menjadi penting. Mari kita kembali pada kisah Yosua. Yosua sedang berduka. Musa meninggal dan Harun meninggal. Ada rasa nestapa ketika orang yang kita cintai tentu saja tidak dapat berada di samping kita. Terutama di saat-saat baik. Mirip Yosua mau memasuki tanah perjanjian, tetapi orang yang mereka cintai, bangsa Israel dan Yosua cintai, tidak berada di samping mereka. Dalam duka yang pekat, jalan yang serba gelap, dan ketidakberdayaan itu, Yosua dinasihati oleh Allah sendiri. Jangan kecut dan tawar hati. Kecut di sini berarti berkecil hati, penuh kegelisahan dan ketakutan. Sementara tawar hati berarti kehilangan alasan untuk bangkit. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ayat ini diartikan be strong and very courageous, yang artinya jadilah kuat dan milikilah keberanian. Di dalam Alkitab, nasihat ini juga ditulis persis di dalam Ulangan 31 ayat 6. Mungkin ini lebih familiar buat ibu bapak sekalian, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi alasannya kemudian tepat di situ. Mengapa kita tidak perlu tawar dan kecut hati? Karena Allah bersama dengan kita. Mari kita merenung bersama Ibu Bapak dan teman-teman. Apa yang dapat kita selami dari kisah ini? Sebagai orang Kristen, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, faktor apa yang sebenarnya menguatkan dan meneguhkan kita ketika kita menghadapi duka dan nestapa? Faktor apa yang dapat menghibur hati kita supaya tidak kecut dan tawar hati? Dari perikop di atas, dari ayat yang khusus itu hanya ada satu. Tuhan menemani kita, Ia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tentu kita ingat kata-kata mantra belakangan ini ya Ibu Bapak, bahwa Gusti Mboten Sare, sebuah mantra atau kata-kata yang menghibur kita terutama ketika kita dizolimi oleh orang lain. Ketika ada kelompok-kelompok yang memusuhi kita, ketika kita merasa seolah-olah nasib atau situasi tidak berpihak pada kita, lalu kita mengucapkan Gusti Mboten Sare. Barangkali mantra ini juga yang membuat hati Yosua kemudian bangkit kembali. Itulah janji kepada Yosua, janji juga yang berlaku kepada bangsa Israel yang selama ini telah melakukan perjalanan 40 tahun.
Ibu, bapak, dan teman-teman semua dan semua umat yang ada di rumah maupun di mana saja. Saya ingin mengajak kita semua untuk pergi ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita merenung. Apakah di dalam masa sulit ini kita masih dapat mengandalkan Allah? Apa untungnya masih beriman jika sanak saudara kita, kolega kita, kekasih kita akhirnya mati? Mereka tidak berdaya ketika menghadapi musuh terakhir, yaitu kematian. Apa yang masih dapat kita pegang? Benarkah Gusti mboten sare dalam era pandemi ini? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini berkecamuk dalam hati yang bingung, sedih, bahkan marah. Ada istilah COVID anger. Ada juga istilah pengri, pandemic angry. Di mana pandemi ini telah memporak-porandakan emosi kita sehingga kita panik dan rasa marah timbul di sana. Dalam perasaan yang tidak menentu lalu kita sangsi memang penyertaan Tuhan itu masih ada. Tentu saja, sekali lagi mari kita masuk sejenak ke dalam diri kita. Apa yang bisa kita temukan di sana? Barangkali kata-kata Tuhan mengerti, Tuhan peduli juga sudah terasa hambar. Mengapa? Karena kita terlalu fokus dalam duka itu. Semua kata-kata penghiburan menjadi terlalu tawar untuk jiwa kita yang juga tawar. Di masa yang serba asing ini, kita serba bingung. Bagaimana tidak bingung jika semua peristiwa itu memang belum pernah kita alami sebelumnya. Bayangkan ibu bapak, ada teman saya, ayahnya berlayar ke Indonesia Timur, kena COVID di sana, dikubur di sana. Tidak bisa melihat, kayak hilang begitu saja seolah-olah kita kehilangan handphone. Hari ini kita juga tahu bahwa banyak orang yang meninggal, orang tua kita, saudara kita. Waktu meninggal, jangankan dipeluk, dilihat pun tidak boleh. Dari rumah sakit kita tinggal melihat peti kayu segi 4 itu. Izinkan saya membagikan pesan dari ketiga buku terkait pandemi yang barangkali dapat membuat kita merenung kembali tentang sikap-sikap ketika menghadapi pandemi ini. Buku yang pertama adalah Christ and Coronavirus dari John Piper. Tentu saya tidak langsung setuju dengan ketiganya, tapi mari kita melihat apa yang mereka tawarkan. John Piper menenangkan orang Kristen dengan meyakinkan bahwa semua yang di dunia ini dalam kendali Allah. Kalaupun ada virus, tentu Allah juga tahu. Mungkin Tuhan memang menggunakan virus. Untuk apa? Untuk membuat orang bertobat misalnya. Tapi John Piper sebenarnya mengingatkan kita bahwa ya virus ada tetapi Tuhan tetap menyertai. Bahkan virus dipakai untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita beriman lagi. Saya pribadi atas pendapat itu saya kurang setuju. Masakan kita punya Allah yang begitu kejam hanya untuk mengingatkan orang, Allah kemudian membunuh sebanyak ini orang. Bahkan orang-orang yang tidak berdosa di dalam arti tidak tahu menahu tentang virus, tentang situasi apapun, anak-anak bahkan. Itulah buku tentang Christ and Coronavirus dari John Piper. Buku yang lain, John Lennox meyakini bahwa Allah pasti tidak ingin dunia menderita. Jadi ini kubu yang sebaliknya. Di dalam bukunya berjudul Where is God in a Coronavirus World? Di mana Tuhan di dalam dunia pandemi virus corona ini. John Lennox adalah seorang matematikawan dari Oxford. Ia menuliskan bahwa virus corona sesungguhnya dapat dipakai oleh manusia untuk mendekat kepada Allah. Iya, betul, virus corona karena kita berduka dan sebagainya lalu kita kembali pada Allah. Tapi buat saya,
itu terlalu dangkal, Ibu Bapak. Segala hal memang bisa kita pakai untuk mendekat kepada Allah, tapi masakan harus virus? Ada pula banyak sekali nasihat untuk kita menenangkan diri, kita tidak emosional, apapun yang kita alami, mari kita tetap tenang. Nasihat-nasihat seperti ini berasal dari sebuah aliran filsafat Stoa yang membagikan kira-kira, ya kita bisa mengubah apa yang bisa kita ubah, yang tidak bisa kita ubah ya biarkan saja. Saya agak setuju Bapak Ibu, memang benar bahwa kita bisa menenangkan diri, ada yang tidak bisa kita ubah, jadi kita biarkan saja. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, saya yang paling setuju ini. Kalau John Piper lalu John Lennox ingin mendeskripsikan Tuhan di tengah pandemi, maka sebaliknya tokoh kita yang ketiga, Nicholas Thomas Wright, yang menulis God and the Pandemic, A Christian Reflections on the Coronavirus and its Aftermath. Artinya, Tuhan dan pandemi ini refleksi orang-orang Kristen tentang virus dan apa dampaknya. Nah, disinilah Thomas Wright menurut saya pas dengan perenungan kita pada pagi hari ini. Thomas Wright menyangkal bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita bisa dijawab melalui tradisi iman. Iman Kristen menurut Thomas Wright perlu rendah hati. Tidak semua kita jabarkan bahwa Tuhan begini begitu seperti John Piper dan John Lennox. Tidak, kata Wright, ini waktunya kita berdiam diri. Ini waktunya kita mengatakan bahwa tidak semuanya bisa kita ketahui. Iman Kristen juga perlu rendah hati. Bahwa tidak semua bisa dijelaskan dengan dogma-dogma tertentu. Kita tidak mungkin menjelaskan pandemi dengan rigid lalu menemukan jawaban ini itu, bagaimana cara mengatasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Thomas Wright menyarankan pada kita, yang pertama-tama perlu kita lakukan, berilah waktu berdiam diri, meratap, lamenting. Lamenting diperlukan oleh jiwa kita, tidak buru-buru menilai ini itu. Kita perlu memberikan hati kita sebuah oase mata air. Supaya jiwa kita tidak kering, supaya jiwa kita tidak hambar. Menurut Thomas Wright, dalam duka, dalam masa berkabung, maka meratap, berdiam diri, menolong kita untuk membuat semuanya menjadi lebih terang, lebih tenang. Jiwa kita seolah-olah menyadari bahwa ada luka di dalam diri kita, lalu kita lihat dan kita mengobati pelan-pelan. Ia mengatakan bahwa, lihat bahwa Yesus pun berkabung ketika Lazarus mati. Tidak buru-buru ingin membangkitkannya. Ia menghargai tangis, ia menghargai emosi, ia menghargai kepergian orang-orang yang ia cintai. Seperti halnya kita, cara menghargai orang-orang yang kita cintai. Ya mari kita berduka, tidak apa-apa berduka, akui saja bahwa kita rapuh. Demikianlah kiranya bentuk-bentuk penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, jika Anda merasa bahwa Tuhan sebaiknya mengusir virus ini hanya dengan membalikkan tangan, mungkin Tuhan orang Kristen bukan begitu. Oh, Tuhan memakai untuk menegur, menghukum, mungkin juga tidak. Yang saya yakini adalah Tuhan bersama-sama kita turut menangis dan berduka. Saya ingin menyarankan ketiga langkah berikut Ibu Bapak untuk
masa duka kita. Yang pertama, mari kita berhenti sejenak. Tidak untuk mencari jawab, melainkan untuk merenungi apapun yang terjadi. Mari melakukan jeda dalam hidup. Mari rendah hati. Sehingga dengan rendah hati, kita tidak diombang-ambingkan terhadap sesuatu yang tidak perlu. Panik adalah hal yang wajar, tetapi jika kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, memberi waktu meratap dan merenung, mungkin saja kita lebih tenang. Dan kita dapat bertindak untuk melanjutkan hidup pemberian Allah. Langkah yang kedua adalah kita perlu menyiapkan masa depan dengan sikap hidup dengan iman. Bukankah kita memang hidup dengan iman, living by faith? Dan seperti halnya hakikat iman, ia akan semakin besar ketika ketidakpastian juga semakin menguasai kita. Semakin gelap keadaan, semakin kita membutuhkan sikap iman bahwa Tuhan bersama kita. Yang ketiga, sikap menuduh Tuhan menciptakan pandemi. Sikap menuduh Tuhan menggunakan pandemi untuk ABC, saya rasa hanya akan berdampak buruk. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan sana-sini, tidak memberikan pertolongan apapun. Lebih baik kita kita menyusun strategi bagaimana kita bertahan di dalam waktu yang sulit ini. Mari kita lihat ending dari kisah Yosua. Pertama, bangsa Israel memiliki tradisi berkabung, ibu bapak dan teman-teman. Waktu Miriam meninggal, bangsa itu tidak sempat berkabung karena fokus protes karena tidak punya air. Lalu Musa marah dan jadilah Tuhan menghukum Musa dan Harun. Lalu ketika Harun meninggal di gunung Hor, Harun menerimanya dengan damai, kematian dari Allah. Lalu setelah itu bangsa Israel berkabung 30 hari. Lihatlah Ulangan 10 ayat 6. Lalu ketika Musa mati di atas gunung Nebo, negeri Moab, setelah Allah menunjukkan negeri yang diberikan kepada keturunan Israel, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, di atas gunung itu, Musa menawar ya ibu bapak waktu itu. Dan Tuhan tetap tidak mengizinkan, lalu Musa wafat di sana, mati. Bangsa Israel kembali berkabung selama 30 hari. Israel menangis dan meratapi kematian orang-orang yang paling berjasa atas kepulangan mereka ke Yerusalem. Bacalah Ulangan 34 ayat 8. Demikianlah kita juga perlu berkabung dan meratap, memberi ruang kepada jiwa kita untuk tidak terluka terlalu dalam. Di akhir kisah, Yosua akhirnya memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Di bacaan selanjutnya diceritakan bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Yosua berhasil. Ada prioritas. Ada yang dilindungi, ada yang melindungi, ada yang berjalan paling depan, ada yang berjalan kemudian, lalu ada yang memanggul senjata, ada yang membawa makanan. Dalam hal ini, meskipun penyertaan Tuhan sudah dijanjikan, namun mereka tetap memakai strategi dan penuh perhitungan memasuki tanah perjanjian itu. Saat ini di tengah rasa yang serba tidak pasti, kita juga perlu bijak mengatur mana yang perlu kita konsumsi dan mana yang tidak. Jangan kita fokus pada berita hoax, pada makanan yang tidak sehat, pada sikap orang-orang yang justru membuat imun kita turun. Kita perlu memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga kebersihan, sebagai tanda bahwa kita tidak menyia-nyiakan penyertaan Tuhan. Mari kita berandai-andai menjadi Yosua sambil merenungkan peristiwa duka di sekitar kita. Apakah kita akan menyerah? Yakinlah bahwa Tuhan bersama kita. Apakah kita dapat melalui duka ini dengan baik?
Berikanlah waktu untuk jiwa kita, waktu merenung, waktu meratap, sehingga luka akibat kehilangan dapat kita sadari dan kita rawat sedini mungkin, sehingga kelak infeksinya tidak terlalu berat. Ingatlah akan masa depan yang selalu berbeda, sebuah masa yang layak kita perjuangkan bersama Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat, Sang Cinta yang menghasrati keselamatan manusia dan segala makhluk, kami mengucap syukur kepadamu atas ibadah pada pagi hari ini. Dalam masa kabung kami karena pandemi ini, kami membawa saudara-saudari kami yang kehilangan orang-orang terkasih. Hiburlah saudara-saudari kami sehingga mereka dapat meneruskan hidup yang Engkau anugerahkan ini. Kami membawa saudara-saudari kami yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah menjalani isolasi mandiri, mereka yang telah terbaring bertahun-tahun, mereka yang sedang berjuang menderita antara ruang hidup dan keabadian, mereka yang berkelimpahan maupun yang berkekurangan. Cintailah saudara-saudari kami ini. Hangatkanlah tangan mereka dengan kecukupan, dengan topangan orang-orang terkasih dan dengan kesembuhan yang Engkau kehendaki. Kami berdoa bagi yang merindukan berbagai hal. Pekerjaan, pasangan hidup, buah hati, dan mungkin juga lunasnya hutang. Kami memohon Engkau memberi terang solusi. Kami mohon Tuhan tidak menegakan kami dalam kekecewaan, melainkan Tuhan menjawab dengan kebaikan-kebaikan yang menguatkan. Kami berdoa untuk setiap jiwa yang melayani-Mu melalui kegiatan pastoral atau penggembalaan atau diakonia atau pelayanan dalam aksi konkret
maupun para pendoa yang tidak putus-putus menopang jiwa dan semangat kami di dalam jemaat GKJ Bekasi ini. Kiranya Allah menyalakan api di hati kami untuk melayani-Mu melalui pelayanan terhadap saudara-saudari yang membutuhkan. Terkhusus pagi hari ini untuk para pelayan yang bergiat secara teknis dalam melayani ibadah, Engkau berikan ketekunan dan keikhlasan dalam persembahkan kemampuan, waktu, tenaga, dan juga dana. Kami juga ingin menyerahkan peran publik gereja kami ini untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi keempat pendeta kami, Mas Heri, Mbak Kartini, Mbak Temi, dan Pak Harold. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka dan keluarga mereka. Terima kasih ya Allah, jika kami masih dapat saling melihat satu sama lain dalam ibadah ini. Jikapun tidak, kami masih Engkau pertemukan dalam persekutuan-persekutuan virtual kami. Kiranya kesehatan kami Engkau berkati, pekerjaan, keluarga, dan rumah kami juga Engkau berkati. Ajari kami untuk tidak tawar dan kecut hati dalam menerima setiap keputusan atas hidup kami. Semua permohonan ini ya Tuhan kami serahkan kepada Allah di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita atas berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Bersama kita akan mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan bulanan, bekasi kasih, bantuan COVID, persembahan pembangunan wilayah barat, wilayah selatan, dan persembahan lainnya. Persembahan dapat dikumpulkan melalui scan QRIS menggunakan aplikasi berbasis online ataupun transfer langsung ke rekening gereja. Sebagai dasar persembahan kita diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama kita akan mengiringi pengumpulan persembahan dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 150 bait 1 dan 3, Ya Tuhan hanya inilah. Dibanding berkat karunia-Mu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menyerahkan persembahan kita ini dengan berdoa yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan sebagian dari pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga selalu berkenan bagi-Mu saja ya Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah kita yang sejati adalah ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan masyarakat. Jangan kecut dan tawar hati. Mari kita wartakan kabar kesukaan karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita sambut pengutusan ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 182, bait 1 dan 2, Kuutus Kau. Kita diutus untuk pergi dari tempat ibadah ini untuk beribadah di dalam dunia nyata kita. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kita yang menangis dan berdiam diri di dalam masa berkabung, sebab Tuhan menangis dan diam bersama kita. Diberkatilah kita yang membagikan nasi, sayur, lauk-lauk kepada sesama kita, sebab pekerjaan Allah sedang dikerjakan oleh tangan dan kaki kita. Diberkatilah kita yang bertutur demi memberi kekuatan, bukan merobohkan semangat, sebab melalui kita Allah menopang umat-Nya. Hiduplah kita yang menghargai dunia dan kehidupan, sebab Allah mencintai dunia dan kehidupan ciptaannya. Di dalam Allah Trinitas, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, diberkatilah kita dan hidup kita. Amin.